على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya, yaitu halaman yang ke-21. Qala syarih waffaqahullah, fasta'idu man tanabbaha li hadza wa ta'lamu dinahu wa khafa min dhahabihi a'dham min khawfihi ala badanihi wa dunyahu wa malih. Kata beliau, maka orang yang bahagia adalah orang yang mau perhatian penuh terhadap permasalahan ini, yaitu termasuk perkara yang sangat penting, perkara al-wala wal bara. Al-wala, sikap loyalitas kepada sesama kaum muslimin, sama kaum mukminin, terutama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian wal bara, sikap berlepas diri, nah ditujukan kepada orang-orang kufar secara keumuman. Kemudian orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal, hizbiyun secara khusus. Naam. Kemudian orang yang mengetahui agamanya serta takut kalau seandainya, nah barakallahu fikum, hilang dari dirinya. Wa khafa min dhahabihi a'dham min khawfihi ala badanihi wa dunyahu wa malih. Dan dia merasa takut kalau seandainya hilangnya ilmu tersebut atau hilangnya agama tersebut, lebih besar daripada takutnya dia terhadap badannya serta dunianya dan hartanya. Wa nastaghfirullah lima na'lam wa lima la na'lam. Dan kita beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang kita mengetahuinya ataupun tidak mengetahuinya. Wa nas'aluhu bimannihi wa karamihi. Dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya serta kemuliaannya. Wa ihsanihi, dan juga serta kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, an yahdiyana wal muslimina wal muslimati ila siratihi al mustaqimi, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya dan segenap kaum muslimin lelaki dan juga segenap kaum muslimin dari kalangan wanita kepada jalan yang lurus. Wa an yatawaffana alaihi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas agama Islam tersebut atau di atas hidayah tersebut. Kata beliau, amin. Ini menunjukkan bahwasanya kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Di dalam salat kita, salat 5 waktu, salat sunnah, pasti kita lafadzkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Namun bukan maknanya kita tidak berada di atas hidayah. Sudah kita jelaskan berkali-kali, maknanya adalah agar kita diberikan taufik dan keistiqomahan untuk senantiasa di atas agama yang lurus tersebut hingga ajal menjemput kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di akhir hayat. Karena amalan-amalan tergantung dengan khawatim akhir hayatnya. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan-amalan itu tergantung dengan akhir hidupnya. Oleh karena itu kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun ketika kita berada, barakallahu fikum, meminta agar diberikan keistiqomahan dan juga taufik untuk senantiasa berada di atas agama yang benar, ajaran yang benar, Al-Qur'an dan As-Sunnah dan yang semisalnya, barakallahu fikum. Karena semakin seseorang itu menjaga hidayahnya, apa yang Allah Taala berikan, semakin pula Allah Taala menambahkan hidayah kepadanya serta ketakwaan yang ada padanya. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mereka berada di atas petunjuk, berada di atas hidayah, niscaya Allah Taala akan
akan memberikan hidayah kepadanya dan juga mendatangkan ketakwaan kepadanya. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Fathul Qadir, beliau menyatakan maksudnya adalah apa? Zadahumullahu ilman wa ma'rifatan wa fahman, atau semakna dengan itu. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala menambahkan bagi dia ilmu, kemudian pemahaman dalam masalah agama ini, serta ma'rifah, itu yaitu pengetahuan yang penuh atau pengetahuan yang detail. Itu perlu kita upayakan. Nah, karena hidayah itu adalah perkara yang sangat mulia. Nah, kita lihat di sini. Tanbihun, peringatan. Waqa'a fi ba'd an-nusakhi al-usul ats-tsalatsah wa nahwiha ibarah. Nah, beliau memberikan peringatan di sini. Terjadi pada sebagian cetakan al-usul ats-tsalatsah atau yang semisalnya sebuah ungkapan, yaitu ungkapan apa? Wal khulusu minasyirki. Karena definisi al-Islam apa kemarin? Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Kemudian wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Nah, datang dalam sebuah cetakan al-usul salasah lafadznya wal khulusu minasyirki, dan berlepas diri dari kesyirikan. Badalun sebagai pengganti dari lafadz wal bara'atu minasyirki wa ahli. Namun wa kalamu Syekh al-Imam al-Mujaddid qaddasallahu ruhah kama fi nusakhi al-mu'tamadah bi hadhil ibarah allati syarahnaha wa hiya wal bara'atu minasyirki wa ahli. Perhatikan ya. Jadi yang namanya cetakan kitab itu terkadang beda-beda. Tapi kata beliau, cetakan kitab yang terpercaya, yang bisa dijadikan sandaran yang kami sekarang mensyarahnya, kata beliau di sini, Syekh Abdullah Al-Qara'awi wafaqahullah. Nah, ungkapan yang dijumpai adalah lafaz wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Ada dalam cetakan yang lain lafaznya wal khulus minasyirki, sampai situ tak. Berlepas diri dari kesyirikan. Kurang enggak? Kurang. Karena orang ketika berlepas diri dari kesyirikan otomatis harus juga pelaku kesyirikan. Paham ya? Berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Tidak boleh sembarangan. Nah, li'anal khulusa minasyirki la yakfi wahdah. Dikarenakan berlepas diri dari kesyirikan tidak cukup sendirian. Bala budda ma'ahu minal bara'ah min ahlihi wa takfirihim. Dan bahkan harus bersamaan berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri pula dari pelakunya dan juga mengkafirkan mereka. Kok bisa ini? Kita ini kan ahlus sunnah, bukan takfiriyun. Kita ini bukan orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Kok harus mengkafirkan mereka? Kita mengkafirkan secara global. Orang-orang musyrik kafir enggak? Kafir, harus yakin. Dalilnya ada. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Pakai keumuman. Paham ya? Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab al-yahud wa nasara wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Paham ya? Nah, kita enggak sembarangan mengkafirkan orang, itu enggak sembarangan. Ada di sana beberapa perkara. Ada mawani, penghalang-penghalang untuk seorang tidak bisa dikafirkan. Apa yang pertama kemarin? Al-jahl, kebodohan yang ada pada mereka tidak bisa kita mengkafirkan secara langsung. Kemudian apa? Al-nisyan, lupa, ucapan kekufuran tapi sumbernya karena lupa, itu tidak bisa dikafirkan. Yang ketiga, al-khata', kekeliruan. Dia berucap dengan ucapan kekufuran, seharusnya dia kalau sengaja itu jadi kafir, tapi karena keliru tidak kafir. Yang keempat, al-ikrah, paksaan. Dipaksa. Kamu harus ucapan kafir, kalau tidak tak bunuh atau tak penjara misalkan. Itu berarti apa? Ketika dia mengucapkan ucapan kekufuran, maka dia diampuni di situ. Paham ya? Nah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya masih tenang dan yakin dengan keimanan. Itu adalah yang keempat. Yang kelima adalah at-ta'wil as-sa'ir, yaitu seseorang yang keliru dalam menakwilkan. Jadi kelirunya itu sumbernya bukan karena kesengajaan tapi karena ijtihad yang keliru. Paham itu ya? Oleh karena itu perlu berhati-hati, tidak bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin, tidak bermudah-mudahan menghukumi mubtadi' sesama ahlus sunnah, tidak juga bermudah-mudahan mengatakan hizbi dan semisalnya, tapi semuanya perlu diperhatikan 5 perkara tersebut. Nah, barakallahu fikum, karena kalau seperti itu terkesan ahlus sunnah itu keras, padahal ahlus sunnah paling lembut sudah. Ahlus sunnah itu paling lembut.
apabila benar-benar menerapkan apa yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi nampak keras, nampaknya kok kayak anarkis dan semisalnya itu sumbernya bukan dari keseluruhan Ahlussunnah tapi dari oknum-oknum tertentu. Orang-orang tertentu, enggak semuanya gitu loh, paham ya? Nah, ya di antaranya orang-orang yang jauh dari ilmu, orang-orang yang dia tuh intinya itu mengandalkan kekuatan saja atau mengandalkan hawa nafsu itu enggak benar. Tapi upayakan dalil yang berjalan itu, dalil. Barakallahu fikum. Sabar, santai, tenang. Nah, sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat di sini. Nah, kama qala ta'ala an imamil hunafa alaihi salatu wassalam, sebagaimana firman Allah Ta'ala mengenai hal tersebut tentang Imamul Hunafa. Siapakah Imamul Hunafa? Imamnya, pemimpinnya para Hunafa siapa ini? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah durwatuna, adalah panutan kita. Agama yang beliau anut itu agama yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama yang sempurna. Paham ya? Menyempurnakan agama yang sebelumnya. Adapun millah agama sama. Anta budallahu wahda. Naam, anta budallahu wahdahu la syarikalah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan kepada. Itu agama Ibrahim alaihissalam. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Dan ikutilah agama Nabi Ibrahim hanifa. Apa itu hanif? Al-muqbilu Allah, al-mu'ridu 'amma siwa. Al-hanif adalah menghadapkan diri, orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam digelari dengan hanif. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Perhatikan ini. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani, namun beliau alaihissalam adalah hanif muslim. Orang muslim beragama Islam dan hanif, al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada hanif. Nah, Imamul Hunafa adalah Ibrahim alaihissalam ini. Nah, Allah Taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bara'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Dalam surat Al-Mumtahanah itu Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah ada pada kalian uswah, tauladan yang bagus pada diri Ibrahim alaihissalam. Ya, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Id qalu, ketika mereka mengatakan di qaumihim, terhadap kaum mereka, inna bara'um minkum, sesungguhnya inna bura'a'u minkum, na'am, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, dan kami pun mengkafirkan dengan sebab kalian tersebut. Wa bada bainana, dan telah nampak antara kami, wa bainakum, dan antara kalian al-adawah ini, permusuhan, wal baghdha, pertikaian, kebencian, abadan selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian beriman kepada Allah Ta'ala semata. Ini termasuk dalil al-wala wal bara. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minun billahi wahdah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Di sini agama Ibrahim alaihissalam adalah agama yang mengajak pada al-wala wal bara. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ini juga menunjukkan dalil al-wala wal bara. Tidaklah engkau akan menjumpai sekelompok kaum yang mereka itu mencintai Allah dan juga Rasulnya, dan juga beriman terhadap hari akhir. Kemudian mereka barakallahu fikum, mereka mencintai orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Tidak akan menjumpai. Barakallahu fikum, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan menjumpai sekelompok kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha rasulah. Orang-orang tersebut mencintai orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin. Karena seperti itu perbedaannya, al-wala wal bara. Kata beliau di sini, fatabarra'u min ahli syirki qabla syirk.
Nah, mereka pun berlepas diri dari apa? Pelaku kesyirikan sebelum kesyirikan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Imamul Hunafa yaitu Ibrahim alaihissalam, nah beliau berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Bapaknya sendiri bagaimana? Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam kafir, Azar. Dalam surat Maryam kisahnya bisa dilihat sana. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menasihati, ya abati, berkali-kali dengan nasihat yang sangat bagus agar meninggalkan berhala, meninggalkan sesembahan, meninggalkan bisikan-bisikan syaitan. Tapi apakah bapaknya taat dan tunduk pada Ibrahim alaihissalam? Tidak. Justru membuat makar beserta teman-temannya, membuat api. Nah, barakallahu fikum, menyalakan api unggun, kemudian ingin membakar Ibrahim alaihissalam. Namun karena Ibrahim alaihissalam adalah dzurwatul muwahhidin, adalah pemimpinnya para ahli tauhid, beliau adalah pembawa agama al-hunafa, agama yang lurus ini. Apa yang Allah Taala berikan kepada Ibrahim alaihissalam? Diberikan mukjizah yang sangat besar. Api yang semula panas menyala-nyala. Apa kata Allah SWT? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan. Dingin dan menyelamatkan. Kenapa harus menggunakan lafaz menyelamatkan? Karena tidak setiap dingin itu menyelamatkan. Paham ya? Sekarang dingin, barakallahu fikum, seperti misalkan di kulkas dan semisalnya, di lemari es dingin, tapi itu tidak bisa menyelamatkan. Kalau orang di dalam kulkas mungkin mati. Tapi ini dingin dan menyelamatkan. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Mukjizah yang sangat besar yang Allah Taala berikan kepada salah satu daripada nabi dan rasul ulul azmi ini. Karena ulul azmi ada berapa? 5. Siapa? Muhammad, Nuh, Ibrahim, Isa, Musa alaihissalam. Paham ya? Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Ada 5 itu ya, ulul azmi. Nah, Nabi Ibrahim termasuk ulul azmi. Kenapa digelarin ulul azmi? Karena perjuangannya, pembelaannya terhadap dakwah agama Islam sangat kuat. Ujian cobaan dari dalam dari luar. Nabi Nuh alaihissalam bagaimana anaknya, istrinya, Nabi anaknya dinasihati, ya bunayya, irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah sini sama kami di perahu ini dan jangan kamu bersama orang-orang kafir. Tapi anaknya membangkang, menolak. Aku akan naik ke gunung yang tinggi itu. Paham ya? Nah, tapi apakah ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Paham ya? Nah, di situ adanya hanya apa? Iman dan tidak beriman. Jika beriman kepada apa yang diajarkan Nabi Nuh alaihissalam waktu itu, ikut naik di atas perahu tersebut, selamat. Tapi kalau tidak, walaupun naik ke atas gunung tetap, paham ya? Tetap terkena na'am barakallahu fikum adab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala asy-syekh al-imam rahimahullah taala fil usul. Maksudnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi ala qouli ta'ala war-rujza fahjur, qala ar-rujzu al-asnam. Naam. Dan tinggalkanlah berhala. Wa hajruha tarkuha wa ahluha. Tarkuha wa ahliha wal bara'atu minha wa ahliha. Meninggalkan berhala tersebut serta pemilik berhala dan berlepas diri dari berhala tersebut serta na'am barakallahu fikum penyembah berhala. Paham itu ya? Nah, jadi meninggalkan berhala tersebut dan juga penyembah berhala serta berlepas diri dari para penyembah berhala serta berhala tersebut. Nah, fata'ammal, maka perhatikan. Wa hadza wadihun jiddan, yang seperti ini perkara yang sangat nampak sekali dan gamblang serta jelas. Wallahul musta'an, kata beliau. Wallahu al-musta'an, hanya Allah lah tempat dimintai pertolongan. Berikutnya, qala al-imam al-mujaddid asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, wa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, man nabiyyuk, pertanyaan yang berapa ini? Yang ketiga. Kemarin sudah kita sebutkan man rabbuk, madinuk, sekarang man nabiyyuk. Dibolak-balik pun enggak masalah. Yang jelas apa yang jelas, 3 pertanyaan itu akan ditanyakan di alam kubur. Paham ya? Karena beliau urutannya seperti itu, beliau urutkan. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Wa idza qila laka man nabiyyuk, apabila dikatakan kepadamu siapakah nabimu? Faqul huwa Muhammad ibnu Abdullah
ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibnu Ibrahim al-Khalil alaihima wa ala nabiyyina afdhalus salam wa taslim. Perhatikan. Apabila dikatakan kepadamu, siapakah nabimu? Maka katakanlah, nabiku atau dia adalah Muhammad ibn Abdullah. Jadi Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad SAW. Mati dalam keadaan apa? Kafir. Nah, hadisnya jelas hadisnya ya. Suatu ketika dalam hadisnya Anas bin Malik itu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Kemudian apa kata Rasulullah? Abuka finnar. Bapakmu di neraka. Akhirnya orang ini falamma qafa da'a. Ketika orang itu pergi, akhirnya Rasulullah memanggil, "Sini kamu. Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bukan bapakmu saja, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka, kata Rasulullah. Bayangkan. Jadi Rasulullah langsung mengenaskan langsung, menjelaskan langsung, ternyata bapaknya Rasulullah juga di neraka, menunjukkan apa? Mati dalam keadaan kekufuran. Ibunya bagaimana ibunya? Sama juga. Paham ya? Karena di sana ada riwayat, ada kisah yang menunjukkan bahwasanya dahulunya ibu dan bapaknya itu setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, mereka dihidupkan kembali. Setelah itu masuk Islam dan dimatikan kembali. Itu riwayatnya yang lemah. Kisah itu kisah yang lemah. Paham ya? Yang sahih bagaimana? Kedua orang tua Rasulullah meninggal dalam keadaan kekufuran. Buktinya kalau ibunya bagaimana? Nah, buktinya suatu ketika Rasulullah minta izin, "Ista'dzantu Rabbi na'am an astaghfira li ummi, falam ya'dhan li." Aku minta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan terhadap ibuku, falam ya'dhan li, tapi aku enggak dikasih izin. Bayangkan dulu. Kalau seandainya ibunya itu muslimah, diizinkan enggak? Diizinkan. Wasta'dzantuhu li azura qabraha. Kemudian aku minta izin untuk menziarahi kuburannya, fa'adzina li. Aku diizinkan. Kalau ziarah enggak masalah. Ziarah kubur sifatnya umum. Karena dalam rangka untuk mengingat kematian, barakallahu fikum. Naam. Akhirnya diizinkan, menunjukkan bahwasannya naam, ibunya Rasulullah pun meninggal dalam keadaan apa? Kafirah. Naam. Jadi jangan sampai kita mengatakan, wah, masa sih Nabi masa bapak ibunya kafir? Emangnya enggak bisa seperti itu? Bisa. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya juga kafir. Nabi Nuh alaihissalam anaknya juga kafir. Jadi keluarga itu jangan dikaitkan dengan keistiqomahan seseorang. Paham ya? Ini juga masuk dalam perkara kehidupan kita terhadap ahlus sunnah. Bagaimana? Masa dia ngaku ahlus sunnah orang tuanya aja masih penjudi, pemabuk misalkan. Kita jangan lihat orang tuanya, lihat per individu. Bagaimana kamu? Kalian itu bagaimana? Istiqomah atau tidak gitu loh. Jangan melihat orang tuanya, jangan melihat anaknya, jangan melihat bapaknya, tapi kamu sendiri bagaimana gitu loh. Paham ya? Kalau ukurannya seperti itu rusak nanti. Wah, Rasulullah bapak ibunya aja kafir kok. Nah, akhirnya ke situ arahnya kan nanti. Akhirnya dia enggak mau istiqomah, keliru. Tapi kamu itu sendiri bagaimana? Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau tidak? Kalau tidak ya udah salah sendiri. Tapi kalau iya itu yang diharapkan. Karena apa? Karena sunni salafi sejati itu adalah kembali ke per individu tadi, bukan diukur dari orang tuanya, bukan diukur dari anaknya. Kalau diukur dari orang tuanya, Ibrahim alaihissalam nabi, bapaknya kafir. Paham ya? Terus kenapa? Ada keterkaitan apa? Per individunya, lihat. Per individu, perorangan. Jadi kalau mau carikan sunni salafi sejati, kokoh dan semisalnya, kembali ke per individu masing-masing. Berupaya untuk meniti jejak generasi salafun saleh kembali berdalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dah. Enggak usah mikir orang tuaku masih awam gini-gini bagaimana. Itu urusan lain. Kamu itu bagaimana kamunya itu loh. Paham ya? Kamu sendiri bagaimana gitu loh. Paham ya? Anakku ini masih seperti ini. Kamu bagaimana? Paham ya? Nah, jadi upayakan seperti itu perlu jadikan pelajaran bahwasanya ukuran itu jangan mengukur anaknya, bapaknya, adiknya, ibunya, tapi per individu yang mengaku dia sunni salafi itu. Bagaimana dia? Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Karena sering terjadi nih. Sebagian orang-orang awam yang jauh dari ilmu mereka nuduhnya seperti itu. Wah, gayanya pakai jubah, jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Wah, orang tuanya aja penjudi aja kok. Akhirnya jelek-jelekan lah. Yang jelek-jelekan bukan kita tapi orang tua kita. Paham ya? Akhirnya nuduhnya seperti itu. Kita katakan apa keterkaitannya? Hidayah taufik tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa menyampaikan hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah yang fungsinya, yang bentuknya menunjukkan, mengarahkan, membimbing. Ada memaksa tidak ada sama sekali. Paham ya? Memaksa itu bukan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan dakwah kaum muslimin secara keumuman. Adanya menyampaikan, menjelaskan, membimbing kepada jalan yang benar. Terima, alhamdulillah. Belum menerima, hidayah belum sampai. Tapi terus berdakwah terus. Paham ya?
Jadi untuk mengukur seorang yang dikatakan sunni salafi dikembalikan per individu. Paham ya? Bagaimana dia dalam gerak-geriknya, tingkah lakunya dan semisalnya. Dalam sini. Nah, kemudian Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib siapa namanya? Ayo, bismillah. Abdul Muthalib siapa namanya? Bismillah. Lupa? Tahu? Abdul Muthalib. Namanya siapa? Bukan, itu bukan namanya. Abdul Muthalib itu sebutan, tapi ada namanya. Bukan. Wallahu a'lam. Siapa? Siapa? Abdul Manan. Jangan tercampur dengan Abu Thalib lain lagi. Abu Thalib lain lagi, Abdul Muthalib lain lagi. Abu Thalib itu pamannya, Abdul Muthalib kakeknya. Belum? Syaibatul Hamdi. Itu namanya. Syaibatul Hamdi. Nah, kalau pamannya Abu Thalib siapa? Siapa? Abu Thalib siapa namanya? Ini murajaah ini enggak masalah. Siapa? Abdul Manam. Yang bacanya jelas, kalau enggak jelas ini keliru. Siapa? Jangan kasih al. Abdu Manaf. Abdu Manaf itu Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib Syaibatul Hamd. Itu yang dikuatkan ya, bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Na'am. Kemudian huwa Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muthalib bin Hashim, wa Hashim bin Quraisy. Ya, Hashim termasuk dari keturunan Quraisy. Quraisy sendiri siapa? Quraisy ini. Ini kabilah Quraisy, kufar Quraisy. Quraisy siapa ini? Quraisy siapa ini? Siapa? Akh Muhammad. Siapa Quraisy namanya? Quraisy. Wallahu a'lam. Apa? Akh Sufyan? Ada namanya. Nisbah ke Quraisy itu ada namanya, enggak sembarangan. Amr. Bukan. Quraisy ini Quraisy. Siapa? Bukan. Siapa? An-Nadr bin Kinanah. An-Nadr bin Kinanah, An-Nadru bin Kinanah. Ibnu Kinanah. Naam, barakallahu fiik. Itu bisa dilihat sana dalam kitab tersebut. Tidak masalah murajaah seperti ini penting. Paham ya? Karena hayatul ilmi mudzakarah. Hidupnya ilmu di murajaah seperti ini. Kullama takarrar apa? Hah? Kullama takarrara. Semakin diulang-ulang semakin melekat. Paham ya? Tapi jangan sampai ini diulang-ulang tapi enggak melekat, jangan sampai. Paham ya? Tapi semakin diulang semakin melekat, enggak masalah. Kemudian wa Quraisy minal Arab. Wal Arab min dzurriyyati Ismail. Arab yang sampai saat ini kita dengar ini dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim al-Khalil alaihima wa ala nabiyina afdhalus salatu wat taslim. Ada syarahnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang باذنillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.